selalu kita ingat bahwa menua itu pasti, tapi sehat dan bugar adalah pilihan. Perkenalkan, ya saya Dokter Siti Salia Suryadereja, spesialis kedokteran olahraga, atau biasanya dipanggilnya Dokter Dinda. Jadi kalau dipanggilnya dua itu, saya akan nengok. Oke, eh, tadi sudah dijelaskan mengenai aktivitas fisik dan latihan fisik pada usia dewasa. Nah, mungkin kita pernah dengar ya, kayak ada yang sering bilang age is just a number. Tapi kita tuh nggak tahu sebenarnya apa aja resikonya kalau angka itu terus bertambah. Memang menua itu pasti, seiring bertambahnya usia pasti ada perubahan-perubahan. Nah, saya juga yakin di sini rekan-rekan di sini pasti dikelilingi sama lansia, baik itu mungkin orang tuanya gitu ya, atau mungkin kenalannya, om tantenya, atau pasiennya, ada yang lansia, atau mungkin jangan-jangan sebenarnya diri rekan-rekan kalian sendiri ini udah termasuk lansia nih. Kita nanti lihat batasan usianya seperti apa. Kemudian kalau kita udah tahu siapa aja sih populasi lansia ini, kemudian resiko kesehatannya apa nanti, kemudian juga bagaimana cara mencegah atau melakukan tata laksana terhadap risiko kesehatan tersebut, kemudian juga apa yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya ada tantangan atau hambatan, gimana cara nanggulanginnya? Oke, kita mulai masuk saja. Yang pertama dari pendahuluannya. Sebenarnya ini mau menitik beratkan lebih pada perbedaan batas usia. Kalau tadi usia dewasa di 18 sampai 59 tahun, kemudian habis itu manusia masuk di fase lansia atau lanjut usia. Akan tetapi memang ada perbedaan nih antara usia lansia di luar atau pada negara maju biasanya dan juga di negara kita. Nah, sebenarnya perbedaan ini terjadi karena adanya konteks sosial, kemudian juga budaya, ekonomi, dan harapan hidup di masing-masing negara atau masing-masing wilayah. Kalau dari standar WHO sebenarnya mereka mengkategorikan usia lansia itu di 65 tahun ke atas gitu. Ada juga yang mengkategorikan usia di 60 tahun ke atas. Kenapa begitu? Karena sebenarnya WHO ini kan menggunakan standar global yang mencerminkan kondisi di negara-negara maju. Nah, harapan hidupnya di negara berkembang itu berbeda-beda gitu. Nah, kalau di Indonesia, berdasarkan UU dari kita tentang kesejahteraan lansia, kalau kita itu bilang lansia itu usia 60 tahun ke atas. Tuh. Namun dalam praktiknya memang ada variasi beberapa, biasanya kalau program pemerintah atau survei bisa aja pakai 55 plus untuk keperluan pensiun atau layanan tertentu. Selain itu juga karena harapan hidup di Indonesia ini memang masih lebih rendah dibandingkan negara-negara maju. Gitu. Dan secara sosial ekonomi pun sebenarnya banyak orang Indonesia yang sudah tidak produktif secara ekonomi sejak usia 55 sampai 60 tahun. Nah, kemudian juga perbedaan dalam kita merawat orang tua itu juga berpengaruh. Tuh. Nah, maka kalau di Indonesia kita pakai sebenarnya batasannya itu di 60 tahun ke atas. Nah, eh, seiring bertambahnya usia, terutama pada kelompok lansia atau usia 60 tahun ke atas ini, memang terjadi perubahan yang signifikan pada masa otot kita. Nah, tidak hanya dari masa ototnya aja, tapi juga dari kekuatan otot. Kalau misalnya dari masa otot, itu mulai terjadi signifikan itu secara signifikan itu perubahannya mulai di 40 tahun. Bahkan ada yang mulai dari usia 30 tahun. Dan kemudian dia akan semakin cepat ketika mencapai usia 60 tahun. Ini perubahannya atau penurunan massa otot sekitar 0,5 sampai 1% per tahunnya. Nah, kalau kekuatan otot gimana? Sama, justru kekuatan otot ini lebih drastis daripada penurunan massa otot. Bahkan dia penurunan itu 3 sampai 5% per tahun, bahkan kalau udah di atas 70% itu sekitar 15% per dekade turunnya. Nah, perubahan-perubahan ini justru akan memberikan risiko pada lansia. Contohnya misalnya apa aja, Dok? Nah, risiko yang pertama contohnya adalah risiko jatuh dan cedera. Jadi penurunan kekuatan sama keseimbangan otot ini meningkatkan risiko jatuh kita. Kemudian karena jatuh maka ini dapat menyebabkan patah tulang.
terutama misalnya pada panggulnya kita. Tuh. Kemudian ada juga masalah-masalah lainnya seperti masalah penurunan kualitas hidup, mobilitas pada lansia itu terbatas karena cenderung kurang aktif. Kemudian juga ada ketergantungan dalam aktivitas fisik sehari-harinya atau activity daily living. Contoh misalnya mungkin kalau kita ngelihat orang tua kita atau pasien kita sudah kesulitan berdiri, kesulitan berjalan, atau misalnya membawa barang juga tidak kuat sehingga menyebabkan ketergantungan pada orang lain. Tuh. Kemudian juga resiko dari penyakit kronisnya ini meningkat. Kenapa? Karena menurut penelitian atau beberapa literatur, massa otot yang rendah ini berkaitan dengan resistensi insulin, diabetes mellitus atau gula, dan juga penyakit kardiovaskular. Dan pada akhirnya sebenarnya penurunan dari massa otot dan kekuatan otot ini akan meningkatkan risiko mortalitas atau kematian pada lansia. Maka dari itu, sebaiknya memang kita untuk menjaga ataupun meningkatkan kesehatan dan kebugaran melakukan aktivitas fisik dan latihan fisik seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rika dalam sesi sebelumnya. Manfaat aktivitas fisik pada lansia. Oke, tadi udah dikatakan lakukan aktivitas fisik dan latihan fisik. Manfaatnya apa? Menurunkan masalah-masalah kesehatan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Contoh misalnya yang pertama adalah mencegah dan memperbaiki penyakit kronik. Nah, pencegahan penyakit kronik metabolik, sorry. Contoh misalnya yang pertama penyakit gula, kemudian tekanan darah tinggi, kolesterol, berat badan berlebih. Itu dapat dibantu dengan aktivitas dan latihan fisik. Kemudian juga meningkatkan kesehatan jantung pembuluh dan saluran pernafasan kita. Memperbaiki muskuloskeletal, tulang dan otot tentu saja dengan meningkatkan kekuatan otot, massa otot, kemudian juga dapat meningkatkan kepadatan tulang, menurunkan risiko jatuh, dan akhirnya menurunkan risiko patah tulang. Kemudian meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan fungsi kognitif seperti pada penderita dengan demensia, kemudian meningkatkan kesejahteraan mental seperti menurunkan cemas dan juga menurunkan depresi. Oke, kita lihat selanjutnya. Berarti kalau udah tahu nih manfaatnya, rekomendasinya bagaimana nih aktivitas fisik pada lansia? Oke, sebenarnya aktivitas fisik pada lansia itu dapat kita bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah rekomendasi aktivitas fisik pada lansia ini sebenarnya sama dengan dewasa. Dan yang kedua ada tambahan-tambahan lainnya. Oke. Yang pertama, rekomendasi aktivitas pada lansia ini sama dengan dewasa apa aja nih dok? Yang pertama, tentu saja banyak bergerak dan kurangi waktu duduk. Oke, move more, kurangi waktu duduk. Bergerak apapun, tingkatkan aktivitas fisiknya. Mau berkebun, mau naik, mau jalan kaki, mau masak, mau nyapu, mau jalan kaki menuju jogging atau brisk walking, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua yang harus dilakukan adalah aktivitas aerobik. Aktivitas aerobiknya yang dilakukan bagaimana? Sama seperti dewasa. Kita lakukan dengan intensitas sedang 150 sampai 300 menit per minggu. Jadi contohnya misalnya teman-teman atau rekan-rekan melakukan latihannya 5 kali dalam seminggu jalan cepat, brisk walking. Berarti satu harinya kalau 5 kali dalam seminggu, teman-teman melakukan 30 menit. Aduh, saya nggak bisa nih. Kalau misalnya dia bilang saya nggak bisa 30 menit, saya belum pernah nyoba. Nggak apa-apa, mulai aja dari 5 menit dulu. Besoknya naik lagi 10 menit. Kemudian ada peningkatan seterusnya sampai akhirnya mencapai minimal rekomendasi 30 menit. Oke, kemudian untuk lansia yang sudah terbiasa melakukan latihan, sudah misalnya dari dulu aktif maraton, kemudian masuk masa lansia, bagaimana? Nggak apa-apa, diteruskan saja gitu. Tapi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tuh. Sehingga pada eh, populasi yang seperti itu intensitas tinggi 75 sampai 150 menit per minggu dapat dicapai. Atau misalnya bisa dikombinasikan dua-duanya. Kemudian yang ketiga adalah penguatan otot. Oke, penguatan otot ini penting juga. Jangan lupa dilakukan pada lansia. Minimal dilakukan 2 hari per minggu
dengan intensitas sedang minimal ya ataupun lebih melibatkan seluruh otot besar. Jadi jangan melakukan misalnya hanya bagian tubuh bagian atas saja atau kalau perempuan biasanya sukanya cuma tubuh bagian bawah aja. Enggak, ini harus seluruh otot besar, whole body mulai dari atas sampai bawah. Lakukan untuk setiap gerakan 1 sampai 3 set, diulangi 8 sampai 12 repetisi. Oke, next. Hmm, kok tidak bisa jalan? Oke. Yang selanjutnya adalah aktivitas keseimbangan. Oke, selain aktivitas aerobik dan juga tadi penguatan otot, jangan lupa para lansia karena ada risiko jatuh, maka kita harus melakukan aktivitas ataupun latihan yang memfokuskan pada keseimbangan. Lakukan minimal 3 hari per minggu dengan intensitas sedang. Kemudian aktivitas fleksibilitas ataupun mobility. Jadi dilakukan terutama pada lansia yang memang kelenturan tubuhnya itu sudah berkurang. Oke, kita lakukan minimal 2 hari per minggu, misalnya 10 menit per sesi, atau dilakukan sebelum dan setelah latihan inti juga bisa. Jangan lupa melakukan peregangan ini dirasakan hingga terasa kencang atau sedikit tidak nyaman. Tapi tidak boleh sampai ada rasa sakit ketika kita melakukan peregangan. Oke. Nah, sebenarnya untuk lansia, kita bisa melakukan aktivitas multikomponen. Apa tuh aktivitas multikomponen? Nah, multikomponen ini sebenarnya adalah kegiatan-kegiatan yang menggabungkan beberapa jenis latihan fisik dalam satu program. Jadi, dalam satu waktu, teman-teman melakukan contoh aktivitas aerobik, kemudian kekuatan otot, kemudian keseimbangan, fleksibilitas, dan juga daya tahan otot. Tujuannya sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesehatan secara menyeluruh. Karena misalnya kalau misalnya kita bagi-bagi kayak yang tadi, mungkin ada yang sulit nih gitu. Nah, kita sebenarnya untuk dapat melakukan semuanya, kita lakukanlah aktivitas multikomponen ini. Nah, contoh aktivitas multikomponen untuk lansia apa aja sih? Yang pertama, misalnya contohnya kayak senam lansia terpadu. Tuh. Nah, kalau kita ngikutin senam lansia, biasanya itu udah ada tuh latihan aerobiknya, kemudian udah ada latihan penguatan ototnya, ada peregangannya, ada latihan keseimbangannya, gitu. Contohnya misalnya apa? Contohnya kayak misalnya di senam lansia ini ya ada jalan di tempat, kemudian kita ada mengangkat tangan dengan beban ringan, kemudian ada stretching juga. Kemudian ada latihan berdiri satu kaki untuk keseimbangan. Jadi dalam satu waktu teman-teman udah dapetin semua latihan ataupun aktivitas yang memang dibutuhkan pada lansia. Tuh. Yang kedua mungkin teman-teman udah pernah mendengar ya Tai Chi. Nah, sama Tai Chi ini juga termasuk aktivitas multikomponen. Tuh. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa bergabung di komunitas senam lansia ataupun Tai Chi, teman-teman bisa melakukan aktivitas multikomponen dengan menggabungkan contoh misalnya jalan pagi dari aktivitas aerobiknya ditambah dengan latihan beban yang ringan. Tuh. Nah, jadi udah ada dua tuh di situ masuk. Atau teman-teman melakukan aktivitas multikomponen, contohnya misalnya latihan fungsional aja di rumah. Latihan fungsional tuh apa sih? Yang sesuai dengan fungsi geraknya masing-masing. Contoh misalnya latihan kekuatan dan keseimbangan yang menggunakan benda-benda yang ada di rumah gitu. Contoh misalnya duduk berdiri dari kursi, kemudian jalan di garis lurus, atau mengangkat botol air mineral. Semua latihannya itu digabungkan menjadi latihan fungsional. Tuh. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan aktivitas multikomponen, contohnya yoga. Nah, dia di sini udah ada nih fleksibilitasnya, kemudian udah ada latihan keseimbangannya, udah ada latihan pernapasannya, sama kekuatan otot. Tuh. Jadi aktivitas yang teman-teman lakukan itu dapat menghemat waktu dan juga mencegah lupa apa aja sih latihannya atau tidak mengenai satu macam aktivitas atau latihan saja. Oke, yang selanjutnya jenis aktivitas. Kalau tadi udah ada rekomendasi, nah jenis aktivitasnya gimana nih? Yang pertama contoh misalnya aktivitas aerobik. Aktivitas aerobik yang masuk di sini apa aja? Jalan kaki misalnya teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman lututnya pada lansia ini lututnya masih bisa melakukan lebih cepat dari jalan kaki, mulai brisk walking atau jalan cepat. Kemudian bisa juga hiking, bisa jogging jika aman.
Kemudian, jika punya masalah di lutut, bisa melakukan sepeda, sepeda statis. Kemudian, aduh, nggak suka banget dok, saya nggak suka jalan kaki. Biasanya ibu-ibu nih, yang dulunya itu suka, waktu masih mudanya suka senam aerobik, nggak suka nih, kayak cuma jalan kaki atau jogging. Sukanya yang nari-nari, nggak apa-apa, boleh lakukan aktivitas menari. Biasanya ada eh, line dance gitu ya, ada senam lansia yang fokusnya ke menari, poco-poco, nah itu bisa dilakukan. Kemudian jika akses ke kolam renangnya itu mudah atau ada, tidak menyulitkan, boleh melakukan renang karena terhitung aman untuk lansia ya. Kemudian ada juga yang suka golf nih, golf gimana dok? Katanya aman untuk lansia. Memang golf ini merupakan salah satu olahraga yang aman ya untuk lansia apabila memang sudah terbiasa melakukannya. Tapi aktivitas aerobik yang dibilang pada golf itu sebenarnya adalah ketika jalan dari satu hole ke hole berikutnya dengan jalan kaki. Jadi nggak pakai kart ya, teman-teman. Kalau pakai kart berarti teman-teman itu tidak melakukan aktivitas aerobiknya. Oke. Kemudian ada yang mungkin saya cuma ibu rumah tangga aja atau saya banyak di rumah, gimana nih? Berarti aktivitas aerobiknya disesuaikan. Lakukan pekerjaan rumah, menyapu, menyedot debu, terus sudah gitu berkebun, semua aktivitas yang dilakukan, pergerakan tubuh dari tubuh kita yang dilakukan itu terhitung juga sebagai aktivitas aerobik. Walaupun bukan latihan, seperti yang tadi sudah dijelaskan perbedaannya masing-masing oleh Dokter Rika. Oke, yang kedua, penguatan otot. Nah, penguatan otot pada lansia gimana nih? Kalau saya boleh katakan sebenarnya penguatan otot, kalau misalnya kita nyebutin penguatan otot, jangan bayangkan penguatan otot yang kayak misalnya orang-orang lakukan di gym, pakai beban yang berat. Nggak harus seperti itu. Jadi bisa lakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya contohnya lakukan dengan membawa belanjaan. Berarti teman-teman melakukan gerak farmer's walk. Tuh. Kanan kiri bebannya disesuaikan plastiknya berapa kilo gitu. Nanti makin lama makin tinggi. Kemudian beberapa aktivitas berkebun, contohnya misalnya teman-teman mengangkat pupuk, mengangkat tanah, mengangkat pot, terus menggalinya, terus membawa. Tuh. Kemudian yang termasuk penguatan otot itu juga ada latihan kalistenik. Latihan kalistenik itu ada latihan dengan menggunakan beban tubuh sendiri. Jadi itu juga termasuk penguatan otot. Latihan dengan beban tubuh sendiri, coba dulu, nanti baru teman-teman merasakan. Oke, kemudian kalau memang dengan beban tubuh sendiri sudah mantep ya, sudah enak, sudah bisa terbiasa melakukannya, teman-teman bisa melakukan latihan dengan beban tambahan. Contoh misalnya beban tambahannya apa? Pipa latihan itu. Pita latihan, sorry, pita latihan atau resisten band. Contohnya kayak begini. Ini buat ningkatin nanti intensitas latihannya semakin berat. Bisa disesuaikan mulai dari yang ringan, yang sedang, yang berat. Nah, itu bisa pakai pita latihan atau resisten band. Kemudian bisa juga pakai beban mesin, itu misalnya alat-alat yang ada di gym. Kemudian beban genggam, teman-teman bisa meningkatkan latihan dengan menggunakan beban genggam. Contoh misalnya apa? Misalnya dengan menggunakan dumbbell yang biasa kita punya gitu. Atau misalnya, aduh nggak punya dumbbell nih, mulai aja dari misalnya botol minuman atau botol minuman ya, air mineral, kemudian diisi air, mulai dari yang 250 mili, kemudian naik 300, naik 600 mili, kemudian jika sudah mudah bisa pakai yang 1 liter. Ingat teman-teman harus mulainya dari beban yang sangat ringan dulu, terus pelan-pelan baru ditingkatkan. Nah, kemudian untuk lansia juga bisa melakukan pilates jika memang ada aksesnya. Kemudian beberapa latihan yoga mimicking dari apa bisa untuk penguatan otot juga dan kemudian beberapa latihan tai chi itu sama juga masuk latihan penguatan otot. Nah, ini adalah contohnya ya beberapa gerakan untuk para lansia. Contoh misalnya gini, kalau tadi orang dewasa melakukan latihan penguatan ototnya, gerakannya adalah squat atau jongkok gitu. Nah, pada lansia kemungkinan squat itu tidak dapat dilakukan, terlalu berat, lututnya nyeri.
atau memang terbatas sehingga tidak bisa sampai bawah jongkok. Nah, yang bisa dilakukan adalah gerakan sit to stand atau duduk berdiri. Jadi teman-teman apa namanya menggunakan kursi dengan bantuan kursi, kemudian kursi teman-teman duduk, posisinya kemudian berdiri, duduk lagi, berdiri, duduk lagi. Nah, jika terlalu berat dengan menggunakan kursi seperti yang ada di gambar ini, kalau ini kan kita bisa melihat sebenarnya sudut di lututnya itu sekitar 90 derajat. Teman-teman bisa melakukannya dengan kursi yang tinggi dulu. Gitu. Jadi hampir berdiri. Nggak kenapa-napa, boleh. Nanti ketika sudah terbiasa melakukannya, boleh diturunkan ketinggian kursinya. Kemudian jika sudah bisa, teman-teman bisa progres lagi nih ke mini squat. Kayak gerakan squat yang jongkok pada orang dewasa ya, tapi kita menggunakan bantuan pegangan. Contoh misalnya pegangan kursi tuh. Jadi tidak usah terlalu turun squatnya atau jongkoknya. Itu gerakan ini untuk paha depan dan juga gerakan bokong. Kemudian untuk betis misalnya gerakannya apa nih? Gerakannya apa? Kita bisa melakukan calf raise. Kalau pada orang dewasa calf raise-nya mungkin nggak perlu pegangan, bisa melakukan jinjit, duduk turun lagi, jinjit, turun lagi, bisa menggunakan bantuan tangga. Jadi ketika jinjit kemudian turunnya lebih jauh lagi. Tapi pada orang lansia kita bisa melakukan atau menggunakan kursi bantuannya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan para lansianya juga. Kemudian step up atau gerakan naik tangga nih. Nah, step up naik tangga, step down naik turun bisa dilakukan pada dewasa, pada lansia bisa juga dilakukan tapi pada yang lututnya tidak bermasalah. Nah, kita bisa meningkatkan progresnya dengan cara yang pertama gunakan stepper ataupun tangga yang pendek dulu. Biasanya tuh ada tuh yang 10 mili atau tangga 10 senti atau tangga yang 12 senti. Kemudian jika sudah aman bisa melakukannya di ketinggian tangga yang lebih tinggi lagi. Tuh. Kemudian kita juga bisa melakukan one leg stand contohnya pada lansia. Kalau one leg stand misalnya pada orang dewasa tidak menggunakan pegangan, pada lansia tentu saja menggunakan pegangan. Bisa pegangan tadi di kursi juga, bisa pegangan di tembok. Tuh. Kemudian bicep curl disesuaikan. Misalnya bicep curlnya itu mulai dari yang bebannya rendah dulu ya. Biasanya misalnya 500 gram. Kemudian jika aman baru boleh naik pelan-pelan gitu. Itu untuk yang bicep. Tuh. Sebenarnya banyak banget gerakan-gerakan yang bisa dilakukan pada orang dewasa, disesuaikan gerakannya pada orang lansia. Oke, kemudian latihan keseimbangan. Nah, latihan keseimbangan gunanya tadi sudah disebutkan untuk menurunkan resiko jatuh pada lansia. Nah, kalau kita melakukan latihan keseimbangan, resiko jatuhnya menurun, resiko patah tulangnya juga menurun. Tuh. Yang dilakukan contohnya misalnya apa aja nih gerakannya? Postur tubuh yang semakin sulit yang secara bertahap mengurangi dasar tumpuan. Contoh misalnya berdiri dengan dua kaki. Yang pertama, kalau udah aman bisa dilanjutkan dengan berdiri setengah tandem, berdiri tandem. Jadi nempel gitu ya kakinya kanan kiri, kemudian berdiri dengan satu kaki. Oke, kemudian gerakan dinamis yang mengganggu pusat gravitasi. Contoh tadi udah berdiri tandem, kemudian kita berjalan tandem dan kemudian berjalan berputar. Kemudian gerakan yang menekankan kelompok otot postural. Contoh berdiri dengan tumit, kemudian berdiri dengan ujung kaki, itu juga termasuk latihan keseimbangan. Kemudian yang keempat, mengurangi masukan sensorik. Contohnya misalnya berdiri dengan mata tertutup. Jika bisa ya, teman-teman. Nah, jangan lupa ini semua butuh kalau memang lansianya itu belum bisa melakukannya, mulai dari yang paling mudah dulu, berdiri dengan dua kaki. Jika ada yang bisa mengawasi atau disupervisi, itu lebih baik. Kenapa? Karena mengurangi resiko cedera yang terjadi. Gitu. Jadi jangan memaksakan diri nih, nggak pernah latihan yang paling gampang, kemudian tiba-tiba langsung yang latihannya berat. Nah, itu jangan sampai dilakukan seperti itu. Nah, untuk aktivitas multikomponen dari Tai Chi itu masuk ada juga latihan keseimbangannya. Situ. Ini contoh beberapa gerakannya. Contoh misalnya tadi
berdiri di dua kaki, kemudian jalan ke samping, jalan menyamping ya. Ada juga yang menyilangkan kaki, kemudian heel to toe walk, jalan tandem tadi, step up, step down itu juga termasuk dari latihan keseimbangan. Kemudian yang selanjutnya adalah latihan kelenturan. Nah, kelenturan ini contohnya misalnya peregangan ya, stretching, ada yang melakukan sebelum dan setelah latihan, kemudian juga bisa ada di gerakan yoga dan juga di gerakan tai chi. Contoh beberapa gerakannya, misalnya seperti kita menengok ya, rotasi leher kanan kiri sama kanan kiri untuk stretching mobility dan flexibility dari leher, otot leher. Kemudian juga sideway bend, kita bisa memiringkan badan ke kanan kiri untuk fleksibilitas dari lower back-nya. Kemudian bisa stretching dari betis, calf-nya ya. Bisa juga melakukan chest stretch dari posisi tegak, dari posisi yang menekuk, kemudian kita tegakkan dadanya kayak orang sombong. Tapi ini dalam konteks latihan ya. Kemudian ankle stretch, peregangan dari ankle. Kita bisa eh, meluruskan ankle, jari kaki ke depan, kemudian tarik jari kaki ke belakang lagi. Untuk mobility juga bisa kita melakukan gerakan alfabet dengan menggunakan ankle kita. Jadi membuat gerakan huruf A sampai Z untuk meningkatkan mobilitas di sekitar ankle. Gitu. Nah, tadi udah tahu nih rekomendasinya, jenis latihan, jenis aktivitas dan latihannya. Tapi ternyata pada lansia, sama seperti orang dewasa juga, ada hambatan dan tantangan ketika kita melakukan latihan ataupun aktivitas. Apa aja biasanya nih hambatan dan tantangannya? Oke, yang pertama biasanya para lansia ini tidak tahu mau melakukan apa. Gitu. Sama orang dewasa atau orang lansia kadang nggak tahu nih mau melakukan apa, mau melakukan aktivitas apa, mau melakukan latihan apa. Gitu. Kemudian yang kedua, kurang motivasi dan dukungan sosial. Gitu. Ada yang merasa, aduh kurang nih motivasinya untuk melakukan latihan atau nggak ada pertemanan teman-teman yang melakukan latihan juga nih. Itu bisa menjadi hambatan dan tantangan. Kemudian yang ketiga, terbatas dari masalah fisik. Ada masalah fisik tertentu atau masalah kesehatan tertentu yang akhirnya menghambat para lansia untuk melakukan aktivitas dan latihan fisik. Kemudian yang keempat, sama keterbatasan mobilitas. Keterbatasan mobilitas nggak tahu jadi harus gimana nih untuk melakukan aktivitas dan latihan. Nah, gimana caranya mengatasi hambatan dan tantangan yang sebelumnya diberitahukan? Yang pertama contohnya misalnya adalah pilih aktivitas fisik yang menyenangkan gitu. Nah, yang menyenangkan dan juga sesuai karena gini, Hmm, aktivitas dan latihan fisik itu sebenarnya tailor-made kalau kita bisa bilang. Kita biasanya menyebutnya tailor-made kenapa? Karena tiap orang tuh beda-beda kesukaannya. Ada satu orang sukanya jogging, ada satu orang sukanya nari, ada orang yang sukanya yoga, ada orang yang sukanya ke gym gitu. Nah, ini beda-beda gitu. Sebenarnya eh, tidak apa-apa, berbeda-beda. Karena sebenarnya yang kita lakukan itu untuk long term. Jadi kalau bisa memang lakukan memang yang rekan-rekan suka gitu. Atau misalnya jika meresepkan kalau datang nih ke puskesmas ada lansia nanya ini harus ngapain, tanya dulu sebenarnya yang disuka itu apa. Gitu. Jangan sampai kita memberikan program kepada orang, tapi orang itu juga nggak suka sebenarnya. Sehingga akhirnya program itu tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Tuh. Disesuaikan aja masing-masing. Kalau misalnya sukanya hiking, oke lakukan, nggak apa-apa. Kalau misalnya sukanya yoga, lakukan yoga. Kalau misalnya sukanya nari sama teman-teman, nari sama teman-teman. Sesuaikan dengan kegemaran masing-masing. Tuh. Kemudian mencari dukungan sosial. Mencari dukungan sosial gimana nih dok? Ya gimana gimana nih gitu. Nah, bisa dari dukungan pasangan. Misalnya suami latihannya sama istri, sebaliknya, atau misalnya sama anak, gitu, atau sama cucu. Biasanya kalau misalnya satu keluarga suka melakukan jalan kaki bareng, biasanya yang anak-anak.
Anak-anaknya ada yang lari-larian atau cucunya lari-larian atau naik sepeda, kemudian ibu bapaknya jogging, kemudian kakeknya atau neneknya melakukan brisk walking saja atau jalan kaki. Nggak kenapa-napa, seperti itu bisa. Itu adalah suatu cara supaya kita tetap melakukan latihan atau aktivitas secara berkesinambungan dalam waktu yang panjang. Kemudian misalnya saya sukanya nari, biasanya ibu-ibu nih suka gabung di komunitas nari gitu. Jadi dari satu komunitas ada komunitas pertemanan line dance gitu ya, ataupun senam lansia itu bisa dilakukan juga sehingga ada kayak rasa, aduh nanti mau ketemu sama teman-teman gitu. Kalau misalnya ngomong biasanya di rumah ngobrol sama anak, ngobrol sama cucu, kadang suka nggak nyambung atau misalnya udah punya pembicaraan sendiri antara satu lansia dengan lansia lainnya, biasanya mereka suka ngobrolnya itu ketika latihan dan bertemu dengan orang-orang sebayanya gitu. Nah, ini bisa coba dilakukan juga seperti itu untuk bergabung dalam kelompok latihan tertentu. Kemudian modifikasi aktivitasnya berdasarkan kondisi fisik. Disesuaikan dengan kemampuan kondisi fisiknya. Contoh misalnya gini, pada lansia yang masih bisa melakukan latihan dalam posisi berdiri, contohnya misalnya jalan di tempat gitu, masih bisa dalam posisi berdiri, lakukan dalam posisi berdiri. Tapi misalnya ada yang, aduh, eh, orang tua saya udah nggak bisa nih dok berdiri, udah susah banget berdirinya. Lakukan dalam posisi duduk. Dalam posisi duduk, teman-teman bisa melakukan latihan jalan di tempat juga. Kemudian eh, udah nggak bisa, mohon maaf, udah nggak bisa latihan dalam posisi duduk nih, berarti kita melakukan dalam posisi tiduran. Tuh. Mengangkat kaki ke atas, kemudian turun. Jadi nggak ada alasan nih teman-teman nggak bisa melakukan latihan atau aktivitas gitu. Karena sebenarnya kita bisa melakukannya memodifikasi gerakan-gerakan tersebut dalam posisi berdiri, dalam posisi duduk, dalam posisi tiduran. Tuh. Kemudian misal contohnya ada yang dok saya nggak bisa lututnya nyeri gitu ya. Biasanya pada yang udah ada pengapuran atau udah bisa biasanya ada peradangan di sendinya gitu. Nah, lakukan latihan fisiknya dalam posisi duduk. Kemudian lakukan latihan penguatan otot dalam posisi duduk. Itu juga bisa seperti itu. Tuh. Jadi semuanya ini bisa disesuaikan. Semua aktivitas atau latihan dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi fisik masing-masing. Ya. Kemudian menggunakan alat bantu juga jika diperlukan. Misalnya lagi jalan kaki atau hiking udah nggak bisa nih kalau nggak pakai bantuan nih, boleh nggak apa-apa pakai tongkat. Itu bantuan juga. Kalau misalnya yang tidak bisa berdiri menggunakan kursi. Kemudian untuk meningkatkan progresivitas latihannya, contohnya misalnya tadi kalau nggak ada dumbbell bisa pakai botol air. Jadi semuanya itu bisa bisa menggunakan alat bantu. Tidak tidak melulu latihan atau aktivitas itu dalam posisi berdiri dan tidak menggunakan alat bantu. Semuanya itu bisa dimodifikasi sebenarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, ada beberapa hal-hal yang memang harus diperhatikan pada lansia. Tuh. Contoh misalnya gini, strategi strategi antara satu orang lansia dengan orang lain itu berbeda-beda. Kan seperti yang tadi ya harus mempertimbangkan kondisi fisiknya, kemudian mempertimbangkan kesehatannya juga gitu, mempertimbangkan kenyamanannya mereka juga gitu. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti aktivitas dan latihan ini bisa berjalan seterusnya. Tuh. Yang pertama, contohnya adalah dengan mulai melakukan pemeriksaan kesehatan dulu. Oke. Mungkin kalau yang usia dewasa tidak terlalu sebegitu pentingnya untuk melakukan ini. Tapi pada lansia, kalau memang tidak ada masalah kesehatan sebenarnya tidak apa-apa. Tapi lebih pas untuk melakukan pengecekan dulu. Pelajari resiko atau cek tubuh sebelum mulai latihan. Ya, punya masalah apa? Ada penyakit kronik metabolik misalnya. Contohnya misalnya ada penyakit tekanan darah tinggi. Jadi latihannya kalau ada tekanan darah tinggi, ingatkan jangan sampai menahan nafas ketika melakukan latihan penguatan otot atau melakukan kegiatan-kegiatan yang misalnya mengangkat barang ke atas atau latihan contohnya misalnya tangannya ke atas.
atau latihan yang terlalu berat karena ada risiko mereka menahan nafas sehingga nanti tekanan darahnya akan tinggi. Nah, jadi ada yang harus di screening dulu seperti itu. Ada keterbatasan aktivitas fisik gitu, keterbatasan aktivitas fisik seperti yang tadi nggak bisa berdiri, susah. Jadi di tempat duduk dulu, di kursi dulu latihannya. Boleh seperti itu. Ada masalah tulang dan otot, contoh misalnya ada low back pain di punggung bawahnya. Latihan-latihan yang harus diperhatikannya, latihan-latihan yang harus diberikan berarti agak berbeda nih dengan lansia yang tidak ada masalah tulang dan otot. Contoh misalnya tulang punggungnya harus tegak, kemudian latihan penguatan otot core. Nah, jadi disesuaikan dengan masing-masing lansia. Kemudian jangan lupa kebutuhan pribadi seperti air minum dan obat. Nah, ingat misalnya contohnya misalnya ketika ada lansia dengan diabetes gitu dengan penyakit gula, berarti nanti ada resiko dia hipoglikemi. Nah, jadi pengaturan antara minum obat dan latihannya juga harus diperhatikan. Jangan lupa resiko dehidrasi, jadi air minum selalu tersedia. Siapkan peralatan dan perlengkapan yang sesuai. Contoh, misalnya kalau mau jalan keluar di luar rumah, perhatikan pakaiannya, kemudian perhatikan juga cuacanya seperti apa. Pakai sunscreen jika perlu keluar rumah gitu. Nah, itu tetap harus diperhatikan. Ingat start low, go slow. Jadi teman-teman mulai melakukan latihan atau aktivitas dari yang ringan, jangan langsung tiba-tiba berat. Kemudian perlahan juga bergeraknya atau peningkatannya itu pelan-pelan aja. Jadi kayak yang tadi misalnya awalnya cuma bisa jalan kaki 5 menit nggak apa-apa. Kemudian ditingkatin jalan kaki 10 menit, jalan kaki 20 menit, jalan kaki 30 menit. Wah, udah bisa jalan kaki ini 30 menit. Oke, mulai brisk walking. Kita melakukan latihan jalan kaki dengan lebih cepat gitu. Jadi udah mulai masuk ke latihan tuh kalau brisk walking. Kemudian, wah udah bisa brisk walking nih. Kemudian misalnya mau latihan penguatan otot. Penguatan otot mulai dari beban yang ringan, mulai dari beban tubuh dulu, kemudian bisa tambahin bebannya, misalnya dengan dumbbell yang mulai dari 500 gram, 1 kilo, 2 kilo, atau kalau nggak ada kita pakainya misalnya botol air mineral, diisi air di situ, mulai dari yang 200 mili, kemudian 300 mili, kemudian naik di 600 mili, naik di 1 liter, gitu. Nah, semua peningkatannya itu harus pelan-pelan, jangan langsung mendadak. Oke, tapi tetap saja harus ada peningkatannya. Makanya itu yang disebut dengan progressive overload. Kita nggak bisa latihan itu stuck begitu aja. Itu nggak bisa. Nah, kemudian yang paling penting dari semuanya, dari semua aktivitas dan latihan fisik yang kita lakukan adalah istirahat. Jangan lupa ingatkan istirahat dan pemulihan yang cukup. Karena di saat istirahat dan pemulihan yang cukuplah akhirnya tubuh kita dapat kembali lagi sehingga siap untuk menerima aktivitas dan latihan fisik berikutnya. Oke, ini adalah kesimpulannya dari aktivitas dan latihan fisik pada lansia. Ingat bahwa proses penuaan memang tidak bisa kita hindari, tapi tetap saja kita butuh penuhi kebutuhan aktivitas harian dan juga latihan fisik sesuai dengan rekomendasi. Sesuaikan aktivitas dan latihan fisik dengan kondisi masing-masing dan cari bantuan jika memang diperlukan. Jangan segan-segan untuk meminta bantuan jika tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah daftar pustaka. Terima kasih. Mungkin dari saya yang terakhir, selalu kita ingat bahwa menua itu pasti, tapi sehat dan bugar adalah pilihan.